Oke teman-teman, selamat malam ya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Review. Baik teman-teman, kesempatan kali ini saya akan melakukan review yaitu jam untuk lari ya. Ini GS Active dari Mibro. Nah, ini udah saya pakai mungkin hampir 3 bulan, ya mungkin 4 bulanan ya, hampir 5 bulan. Saya langsung mau ke review aja. Oke, review untuk pemakaian ya. Tadi saya pakai untuk jalan ya, jalan cepat seperti itu. Oke, kita akan langsung saja. Selama sekitar 5 bulan saya pakai ini ya teman-teman. Ini untuk GPS overall cukup oke ya. Overall cukup oke. Lockingnya sekitar 8 detik sampai 12 detik. Tergantung kondisi. Artinya kalau berawan kadang agak susah, mendung agak susah. Tapi kalau langitnya cerah itu mudah. Bisa 8 detik sampai 12 detik. Jadi kuncinya kalau teman-teman mau connect cepat, dibantulah dengan connect dulu ke HP ya. Dibantu connect dulu ke HP, Bluetooth. Sudah GPS sudah nyala itu cepat sekali. Tapi kalau misalkan sendirian tanpa connect ke HP juga bisa, tergantung ininya ya, langitnya seperti itu, cerah atau enggak. Baik teman-teman, hari ini saya berlari atau berjalan itu sekitar 5 kilo. Kita akan lihat ya. Oke. Langsung saja saya klik dulu ya biar jelas. Langsung saja ke exercise record. Sorry, saya agak cegukan. Nah ini hari ini 5 kilo, minggu lalu, hari Minggu maksudnya. Jadi sekitar 3 hari lalu saya 5 kilo, hari Jumat saya 5 kilo. Jadi seminggu itu sekitar 2-3 kali saya berjalan. Oke, kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu di exercise hari ini 5 kilo. Oke, ini tampilan awal nih, seperti ini. 5 kilo outdoor walk. Waktunya dan kecepatannya ya ini. Pace-nya 11, per kilometer. 11, berapa menit gitu per kilometer pace-nya. Kemudian ini adalah ada kalorinya ya. Kalori terbakar berapa. Oke, kemudian kita scroll ke atas ada speed. Speed tercepat ada 7 menit per kilo. Tapi ini kan kalau di average bisa lebih ya. Di average-nya adalah di 11. Average speed-nya ada. Oke, kita scroll lagi. Ada peta pace-nya ya. Selama 5 kilo seperti ini. Oke, kemudian ada langkahnya berapa langkah, cadence-nya berapa, dan stride-nya berapa. Ini ada semua. Oke, kemudian ada juga cadence-nya. Di sini ini sesuai jarak, sesuai kilometernya ada nih 5 kilo kan. Maksimum dan juga average-nya ada. Kemudian heart rate. Nah, ini heart rate teman-teman bisa lihat. Low-nya saya di 90, tertinggi di 150 dan average di 126. Untuk heart rate menurut saya cukup akurat ya. Cukup akurat karena saya kebetulan membandingkan juga dengan Redmi dan juga membandingkan juga dengan Huawei ya. Huawei Band 10. Hasilnya mendekati, pernah saya tes tapi sementara ini saya belum membandingkan secara langsung. Oke, kemudian tadi heart rate ya, ini heart rate. Ini heart rate saya naik turun karena ada tanjakan. Jadi saya tuh ngeloop ya, 5 kilo saya loop per kilometer tuh pasti di akhir ada tanjakan. Jadi setiap 1 kilo ada tanjakan, turun lagi 1 kilo ada tanjakan gitu. Oke, setelah heart rate tadi, ini adalah elevasi. Nah, ini elevasi ini saya agak, ini ya, kalau elevation maksimum ini menurut saya sih bener ya, kenaikan ada tanjakan sekitar tinggi banget
di akhir itu sekitar 20-an lebih lah. Cuman di sini ada total ASCEIN ini saya agak ragu apakah ini karena nggak akurat di kalibrasi ininya ya, ketinggiannya, karena saya harusnya dikalibrasi lagi, ataukah ini selama saya lari itu dia nanjak terus. Kayaknya sih juga enggak ya. Jadi menurut saya abaikan aja yang data ini. Oke, kemudian ini ada elevasi ya, ini naik turunnya ini abaikan aja ya, karena kayaknya saya tadi nggak melakukan kalibrasi. Kemudian efek training. Nah, karena jalan hari ini saya slow aja, efek trainingnya ya seperti ini. Kemudian dia juga ada muncul recovery time. Jadi mengindikasikan ke teman-teman, memberi informasi recovery time-nya berapa gitu. Dan yang terakhir adalah VO2 max. Ini seperti ini tampilannya. Nah, kalau teman-teman mau lihat lebih detail ada di HP ya. Nanti di HP juga saya share tampilannya bisa. Baik, ini pas jalan ya. Baik, kita lihat yang sehari sebelumnya karena di situ ada VO2 max saya yang tinggi. Kita lihat yang ini teman-teman. Oke, kita lihat yang ini. Nah, ini sama tampilannya, order walk, speed, ini ada semuanya mirip ya. Nah, ini heart rate sama juga. Nah, di sini nah ini training efeknya 4,2. VO2 max saya 47. Ini karena saya berlari dengan power yang mantap seperti itu. Ini untuk data lari. Nah, kemudian yang sering saya gunakan juga heart rate, tekan bawah. Nah, ini heart rate saat ini. Nah, ini kebetulan saya nggak pakai full, jadi nggak akurat. Dan juga yang paling saya gunakan untuk lari adalah sleep, ya, sleep. Sleepnya tadi malam nggak saya pakai teman-teman. Tadi malam nggak saya pakai, jadi sleepnya nggak ada data. Seperti itu. Kalau yang untuk lari itu aja ya teman-teman. Kalau untuk yang lain saya belum coba ya. Sementara untuk lari ya overall sekilas untuk lari saya sangat mendukung ya. Saya bisa lari tanpa gadget, hanya pakai ini bisa. Terus baterainya menurut saya sebulan ini paling ngecas kalau nggak salah sekitar 1-2 kali aja teman-teman. Irit sekali, saya pernah lari di 30% ini pulang masih ada. Terus apa lagi ya, tampilannya menurut saya, tampilannya menarik sih. Terus ini tampilan hari-hari seperti ini karena ada heart rate ya. Atau kalau saya pengen lagi mau ke jagong, mantenan gitu, saya set ke sini biasanya. Nah, saya set ke sini, dia menurut saya tampilannya sih masih bisa diajak resmi-resmi lah gitu ya. Diajak olahraga juga bisa. Sementara itu ya teman-teman, kalau mau beli, ini harganya udah turun. Saya beli 1,1 sekarang kalau nggak salah sekitar 800-700. Silakan klik di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti review saya GS Active Mibro GS Active. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi ya kapan-kapan.